Kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat hari ini ada, tahun ini ada berkat kemurahan Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun yang baru 2024. Saya percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah maha suci. Dialah Raja damai. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha besar. Katakan dialah Yesus. Dialah Yesus, luar biasa, luar biasa. Katakan sama-sama, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang maha tinggi. Katakan sama-sama, dialah yang maha suci. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus. Dialah Raja damai, Raja damai. Oh, dialah yang maha mulia. Katakan dialah yang maha besar. Dialah Yesus, dialah Yesus. Sama-sama katakan, luar biasa. Angkat tangan kita sama-sama saudara. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya, sama-sama sekali lagi kami bangga. Kami bangga. Mari jemaat Tuhan, kami bahagia. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga Tuhan, Allah seperti-Mu. Kami bahagia
yang menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu, Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Bapa. Kami bersyukur kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kau angkat kami jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau berikan kami kuasa Tuhan Yesus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami. Kaulah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Raja damai. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, sembah. Namamu Yesus, kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, naikkan syukurmu dengan segenap hatimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya dekat Allah saja hati kami tenang. Daripada-Mu-lah keselamatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama
selamanya Tuhan, selamanya. Mari sama-sama kita pakai berdiri saudara. Ku ingin selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, denganmu menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah. Sekali lagi, ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu dengan ya Roh Kudus. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Katakan, sungguh indah bersama-Mu, selamanya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua diberkati. Memasuki tahun yang baru 2024, kami lebih diberkati, lebih dekat dengan Tuhan, lebih melekat dengan Tuhan, lebih menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kami, dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya diberkati sama-sama, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari bawa korban syukur-Mu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Yuk semua. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Semua kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Siap semua, angkat tangannya bagi Tuhan. Soraklah semua, soraklah, haleluya. Sekali lagi, soraklah, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Amin. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, soraklah. Katakan haleluya. Kau wanita saja. Segala, mari ibu-ibu, kau wanita, bawa syukurmu dengan ucapan
yang memuliakan Tuhan. Katakan bersyukur selalu. Kami mau bersorak. Mereka wanita, katakan haleluya. Sekarang kaum pria, kaum bapak, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Yuk sama-sama. Soraklah, soraklah. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Yeay. Soraklah, soraklah. Mari jemaat Tuhan saja, soraklah haleluya. Yo, GPT Logos. Lebih keras lagi bisa bagi Tuhan. Ada sukacita saat kita memuji nama Tuhan. Mari jemaat Logos. Soraklah. Lebih tinggi lagi. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya sama-sama. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Sekali lagi tos yuk. Katakan, ayo bersukacita dalam Tuhan Yesus selalu. Jangan sedih. Amin. Mengucap syukur. Haleluya. Apa pergumulan kita? Awan pergumulan masalah kita. Tuhanlah kekuatan kita, amin. Haleluya, sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara. Dan kota berlindungan. Ya katakan semua. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ayo semua tepuk tangan lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Dia hadir saat ini memberikan kekuatan kita. Haleluya. Dialah gunung batumu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan sama-sama. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yeah. Tuhan selalu bersyukur. Sebab cintamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu takkan pernah. Katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya Allah yang dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa.
Mari bersuka cita selalu dalam Dia. Dan Dia kekuatan kita. Yo sama-sama. Ku mau selalu jemaat Tuhan, sebab cintamu katakan takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, ku mau selalu cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung berancur, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan kasih tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah Engkau Tuhan. Yuk berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, ada kemenangan, amin. Angkat tangannya sekali lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Engkau diberkati di tahun yang baru, amin. Silakan duduk saudara terkasih. Kita beberapa jam lagi akan masuk tahun yang baru. Kita mengucap syukur Allah kita Immanuel. Artinya apa saudara? Tidak pernah tinggalkan kita, selalu beserta dengan kita. Masih suasana Natal juga ya, puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita. Karena firman-Nya iya dan amin. Karena firman-Nya adalah janji-janji Tuhan yang murni, menyikarkan jiwa kita. Haleluya Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukan-Mu. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara. Sekali lagi, ya Allah damai sejahtera, ya Allah. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Kuduskan aku
agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Mari angkat tanganmu. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Katakan Hosana, Hosana, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan. Tuhan Yesus, Hosana, 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 ku merindukanmu. Mari angkat tangan kita, saudaraku. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Hidup kudus, hidup kudus, dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, suci pada kedatanganmu. Sama-sama katakan Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, Hosana. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita sambut firman-Nya. Ku merindukan hidup kudus, hidup. Saya undang hambanya, Pak Pendeta Nahason Patadungan. Dan tak bercacat di hadapanmu. Mulia, pada kedatanganmu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukan, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sepanjang tahun 2023 kami boleh merasakan kuasa pemeliharaan kasih Allah dalam hidup kami. Dan hari ini kami di ujung ini bukan karena kami Tuhan, itu semua karena Engkau. Kasih-Mu yang mengantar kami dan kami percaya untuk memasuki 2024 itu juga bersama dengan kasih Tuhan. Kami hanya mengandalkan firman-Mu supaya kami sungguh-sungguh tertata hidup kami, tertuntun seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk sungguh-sungguh menyimak firman Tuhan malam hari ini agar ke depan kami sungguh-sungguh bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Mazmur 139 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, ini adalah pernyataan Daud waktu bermazmur. Dikatakan bahwa Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena engkau menciptakan aku, menenun aku di kandungan ibuku dengan luar biasa. Itu terekam di tempat yang tersembunyi. Dan Daud berkata apa? Pada waktu aku lahir ada banyak kejadian hidupku yang belum terjadi. Itu sudah ada dalam kitabnya Tuhan dan semuanya itu indah adanya. Saya percaya hal yang sama juga berlaku atas kita. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sudah direncanakan Tuhan di kitab Tuhan. Semuanya ada. Bahkan sebelum kita lahir pun rencana Tuhan yang indah itu sudah ada pada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan semua rencana Tuhan itu Bapak Ibu adalah rencana yang indah. Tidak ada satupun yang kecelakaan, tidak ada. Itu perlu digarisbawahi tebal ya. Tuhan punya rencana indah, itu adalah rencana yang luar biasa. Tidak ada satupun yang buruk, yang mencelakakan, tidak ada. Buka Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sana, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa Bapak Ibu? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi gini saudara ya, rencana Tuhan itu indah adanya, satu pun tidak ada yang buruk, tidak ada. Dan rancangan Tuhan yang indah itu sudah ada di kitab Tuhan sebelum kita lahir. Bahkan sebelum kita paham pun, sebelum kita tahu, rancangan itu sudah ada. Amin Bapak Ibu ya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Taruh itu betul dalam pikiran saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk. Semuanya itu baik. Dan itu sudah ada sebelum kita ada. Nah sekarang jadi pertanyaan. Kapan rencana indah itu kita alami Bapak Ibu? Kapan? Kapan rencana indah itu kita bisa rasakan, bisa kita nikmati? Apakah pada waktu kita lahir dari rahim ibu kita? Jawabannya tidak. Rancangan yang indah itu baru kita alami setelah kita lahir baru. Setelah kita lahir baru. Buka Yohanes pasal 3 ayat 3. Kita akan pahami dulu ini baik-baik. Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan di sana, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia apa saudara? Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Selama kita belum lahir baru, kita tidak mengenal Allah itu yang benar yang mana. Selama kita belum lahir baru, kita tidak mengenal Allah yang sungguh-sungguh itu yang mana. Dan karena kita tidak mengenal Allah dengan benar, mana mungkin kita meminta kepadanya dan doa padanya, itu tidak mungkin. Jadi gini saudara ya, selama kita belum lahir baru, kita tidak mengenal Allah kita dan kita tidak masuk dalam rencana Allah. Kita berjalan berdasarkan mau-maunya kita sendiri. Saya mau nanya saudara, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah itu kehendak Tuhan? Itu kehendaknya Adam dan Hawa. Saya waktu itu pernah menjelaskan seperti Bapak Ibu ya kepada jemaat, mereka berkata gini, loh Pak, kalau seperti itu berarti ada banyak kejadian di dunia ini yang bukan kehendak Tuhan. Betul. Ya. Abram masuk kamar Hagar dan hari ini muncul dua bangsa besar yang berseteru. Apakah itu kehendak Tuhan Bapak Ibu? Tidak. Tuhan mengendaki hanya jalurnya Ishak, bukan Ismail. Tapi Abram ngambil keputusan menceng dari jalan Tuhan. Sodom Gomora, mereka bikin dosa, apakah itu kehendak Tuhan Bapak Ibu? Apakah Tuhan merencanakan, oh Sodom Gomora kuhancurkanlah karena mereka bikin? Gak ada. Oh Sodom Gomora aku bikin berzina lah, gak ada. Manusia yang ngambil keputusan sendiri. Ingat Bapak Ibu ya tadi di awal ya, Tuhan tidak pernah kasih yang buruk, tidak pernah. Tuhan selalu kasih yang baik, amin. Kitalah yang merencanakan yang buruk bagi diri kita sendiri. Selama kita belum lahir baru, kita tidak pernah mengenal Allah dengan benar. Bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Allah? Wong, Tuhannya saja kita nggak kenal. Selama kita belum mengenal Allah dengan benar, dan selama itu juga kita nggak pernah berdoa kepada Allah, kita nggak pernah minta petunjuk Tuhan, bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan? Tidak mungkin. Ada orang berkata, Pak kalau seperti itu kenapa Tuhan biarkan? Ya, supaya manusia sadar bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa apa-apa. Supaya manusia sadar bahwa kalau mereka ngambil keputusan tanpa Tuhan, yang ada adalah kekacauan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Ada 4 keadaan hidup manusia yang ada di dunia ini. Ada 4 keadaan hidup manusia
yang ada dalam dunia ini. Yang pertama adalah keadaan hidup yang sesuai rencana Allah. Keadaan hidup yang sesuai rencana Allah. Ini adalah orang yang mengalami banyak kejadian-kejadian dalam hidupnya yang seperti Tuhan kehendaki. Kenapa demikian? Karena orang ini baca Alkitab, minta tuntunan Roh Kudus. Buka Yosua 1. Ini the best point. Dan harusnya anak Tuhan seperti ini. Manusia yang hidup sesuai rencana Tuhan. Ini adalah orang-orang yang mengalami hal-hal seperti yang Tuhan kehendaki. Karena dia tanya Tuhan dan baca Alkitab. Bertindak persis apa yang kata Alkitab katakan. Buka Yosua 1:8. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya. Di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Renungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak hati-hati. Bapak Ibu menyadari nggak kalau kita baca Alkitab ini, hidup kita banyak diatur loh Bapak Ibu, luar biasa. Tutur kata kita, kelakuan kita, bagaimana kita bersikap dalam rumah tangga, suami istri, terhadap orang tua anak, bahkan terhadap pimpinan pun ada diatur. Dan kalau saudara ikuti firman Tuhan seperti apa yang Tuhan kehendaki, ditambah lagi engkau tanya Roh Kudus, maka hidupmu sesuai rencana Tuhan. Buka Roma 8. Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14. Dikatakan di sana, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa saudara? Anak Allah. Jadi ini the best point adalah orang yang pertama hidup sesuai rencana Allah. Dia mengalami hal-hal yang seperti Tuhan kehendaki karena dia bersekutu dengan firman-Nya dan tanya Roh Kudus. Tanya Tuhan, libatkan Tuhan. Ya. Nah jadi pertanyaan, orang seperti ini apakah tidak ada masalah? Tetap ada masalah. Tapi lihat, karena kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki, kalaupun ada masalah, Tuhan pasti akan bela kita. Itu pasti. Buka Yesaya 55:11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kalau kita taat seperti apa yang Tuhan kehendaki, baca Alkitab, bersekutu dengan Roh Kudus, kalaupun ada masalah, Tuhan pasti bela. Yesaya 55:11 demikian firman Tuhan. Dikatakan di sana, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Bapak Ibu lihatlah contoh waktu Musa bawa bangsa Israel, itu yang memimpin siapa? Tuhan langsung, tiang awan, tiang api. Mereka ikuti saja dari belakang. Apakah ada masalah? Ada masalah. Begitu keluar dari Mesir, langsung berhadapan dengan laut Teberau. Tapi karena mereka berjalan seperti kehendak Tuhan, ada masalah, Tuhan singkirkan masalah itu. Kalau kita taat lakukan firman Tuhan, tunduk pada kehendak Roh Kudus, apapun masalah kita, Tuhan akan bela kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ini the best point, manusia yang hidup sesuai rencana Tuhan. Keadaan hidup yang sesuai rencana Tuhan. Yang kedua adalah keadaan hidup yang diizinkan Tuhan. Keadaan hidup yang diizinkan Tuhan. Ini adalah orang yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak ada dalam agenda Tuhan, tidak tertulis dalam kitabnya Tuhan, tapi Tuhan biarkan terjadi karena Tuhan tahu itu untuk kebaikan bagi dia. Ini adalah orang yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak ada dalam agenda Tuhan, tapi Tuhan pandang baik, akhirnya Tuhan izinkan itu terjadi. Contohnya siapa saudara? Ayub. Ayub itu mengalami pencobaan, dicobai oleh iblis. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah itu rencana Tuhan? Apakah Tuhan sengaja dalam kitabnya, nanti tak kerja Ayub lah, tak bikin badannya hancur. Apa seperti itu? Tidak. Rencana Tuhan tetap baik. Iblislah yang ngajukan proposal. Ya, karena dia nggak sakit. Kalau dia sakit, dia pasti akan kutuki engkau. Iblis yang ngajukan proposal. Dan Tuhan melihat, Ayub pasti bisa. Dan ini pasti bisa mendatangkan kebaikan. Akhirnya apa? Tuhan izinkan terjadi. Tuhan izinkan terjadi. Ayub ini taat, dekat dengan Tuhan. Tapi karena ada pengajuan dari iblis dan Tuhan pandang baik, akhirnya silakan. Itu namanya diizinkan Tuhan. Contoh lagi kedua siapa Bapak Ibu? Yusuf. Yusuf juga adalah orang yang dekat dengan Tuhan, tulus. Tapi diizinkan Tuhan masuk ke sumur, dijual, akhirnya hianati.
Dan juga sampai berurusan dengan tante Potifar. Ya. Itu Tuhan izinkan dan tidak ada dalam rencana Tuhan sengaja mencelakakan Yusuf, itu tidak ada. Tapi Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan tahu Yusuf pasti bisa dan mendatangkan kebaikan. Ini namanya diizinkan Tuhan. Saya pernah saudara ya, dengar kesaksian Bapak Pendeta Yusuf Roni. Ini sudah lama. Beliau dulu pernah khotbah, lalu bersaksi tentang pernah mengalami sakit jantung. Ada pembuntuan. Padahal beliau bilang, saya itu jaga makan, olahraga, tapi kok ada pembuntuan di jantung. Singkat cerita, dibawalah ke Singapura, saudara ya. Nah, waktu sampai di Singapura, profesor yang nangani sempat kaget. Karena melihat nama beliau ini. Kan namanya Abu Bakar Mansur, Bapak Ibu ya. Ini Abu Bakar tapi kok pendeta gitu. Ya. Sempat bingung dia, ini ada apa gitu. Akhirnya Pak Yusuf Roni sempat cerita singkat dulu, ya katanya begitu, belum terdalam lah. Nah, begitu mau masuk operasi, ruang operasi, waktu diperiksa itu saudara, jantungnya bersih. Nggak ada penyumbatan. Padahal sebelumnya itu banyak penyumbatan. Wah, akhirnya profesor itu kagum. Orang ini kok ada penyertaan Tuhan, mujizat. Nah, akhirnya Pak Yusuf Roni ceritalah tentang pertobatannya dia. Dan akhirnya saudara tahu, profesor itu akhirnya terima Tuhan Yesus. Nah, dengan masuknya Pak Yusuf Roni akibat penyumbatan jantung, itu namanya apa? Diizinkan Tuhan. Tidak ada dalam rencana Tuhan, ntar lagi kutak-katiklah jantung Yusuf Roni. Enggak ada. Tuhan izinkan itu terjadi dan untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu keadaan yang kedua adalah keadaan hidup yang diizinkan Tuhan. Yang ketiga, keadaan hidup yang terpaksa diizinkan Tuhan. Keadaan hidup yang terpaksa diizinkan Tuhan. Ini adalah manusia yang mengalami kejadian-kejadian yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Dan Tuhan pandang tidak baik, tapi Tuhan biarkan terjadi. Kenapa? Karena keras hati manusia. Ini bukan dosa. Ya. Tuhan pandang ini gak baik dan tidak ada dalam agenda Tuhan. Tapi karena mereka ngotot, akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah. Mari kita lihat contoh 1 Samuel. Ini Israel ngotot minta raja. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. 1 Samuel 8 ayat 10 sampai 22. Di sini Tuhan terpaksa izinkan. Dikatakan di situ. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000, kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas-perkakasnya akan dibuat mereka. Anak-anak mula perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Dan pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Saudara, kita sudah tahu bersama bahwa awalnya bangsa Israel itu pemerintahnya adalah teokrasi, langsung dipimpin Tuhan sendiri. Begitu mereka keluar dari Mesir, Tuhanlah yang jadi pemimpin. Nah, tiba-tiba setelah berapa lama kemudian, Israel ngotot, kami butuh raja yang kelihatan. Tuhan itu tidak kelihatan. Kami ingin sama seperti bangsa lain, punya raja yang bisa kelihatan, bisa ajak ngobrol. Tuhan sampaikan kepada Samuel, beritahu mereka, kalau mereka angkat raja manusia, maka ada pajak. Budak-budak ada, anak mereka akan jadi budak,
laki-laki, perempuan, budak, apapun yang mereka miliki terbaik itu nanti raja yang nikmati, bukan mereka. Tapi kalau aku jadi raja, tidak ada pajak, tidak ada prajurit, aku akan bela mereka. Sampaikan Samuel. Samuel nyampaikan, tapi rakyat bilang apa? Tidak, kami minta raja. Saya mau nanya Bapak Ibu, minta raja itu apakah dosa? Tidak, ini bukan dosa. Tapi ngotot dulu. Akhirnya Tuhan katakan apa? Ya sudah, angkatlah sudah. Terpaksa diizinkan Tuhan, saudara. Dan sudah tahu kan, sejak pemerintahan manusia banyak kalahnya Israel toh? Ya, hancur. Saul hancur, banyak hancurnya. Maka Tuhan katakan, kalau aku jadi raja, kalian pasti akan menang karena aku berperang bagi mereka. Tapi mereka bilang apa? Akhirnya Tuhan katakan, ya sudah. Karena keras hati, terpaksa diizinkan Tuhan. Saya punya adik saudara ya. Ini terjadi berapa tahun lalu. Datang dari Medan, cari kerja di Surabaya. Nah, kami doa, Tuhan kira-kira kemana adikku ini kerja. Nah, puji Tuhan waktu ngajukan lamaran-lamaran, ada beberapa yang kita sudah doakan dan kita dapat. Nah, kamu masuk sini. Masuklah dari sana dan ternyata bagus kerjaannya. Dia kerja di situ bagus, tambah lagi pimpinan juga perhatian dengan dia. Gak sampai 2 tahun dia diangkat jadi supervisor, pegang daerah Gresik, sudah punya fasilitas bagus. Nah, karena kerjanya bagus, dia mau dipromosikan jadi district manager. Nah, pimpinannya ini ditarik ke pusat karena memang pekerjaannya bagus, jadi naik pangkat. Digantikanlah sama pimpinan yang baru. Ya. Nah, pimpinan baru ini agak kurang pas dengan adik saya. Terus adik saya sempat ngotot ke saya, Bang, aku kayaknya nggak kuat lagi di perusahaan ini, aku mau keluar. Saya bilang gini, kau tuh masuk doa, keluar kau doa. Jangan sembarangan, tanya Tuhan dulu, puasa kau. Saya bilang gitu. Saya ngomong begitu kayaknya dia udah tidak mau ambil pusing Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya saya baru tahu kalau dia resign. Saya waktu itu masih tinggal di Pacar Keling Bapak Ibu ya, itu di mes pelayanan. Adik saya ini kalau datang biasanya hari Jumat, Sabtu, hari Minggu pagi udah berangkat kembali ke Gresik. Ini tak lihat Senin masih di situ, Selasa masih di situ loh, kok nggak pulang ke Gresik ya? Saya tanya, kau nggak balik kantor? Enggak, aku udah resign. Langsung muntah saya tuh. Kenapa kau keluar? Saya bilang gitu. Kau tuh masuk doa, keluar juga doa. Aku nggak kuat Bang, aku gini, marah-marah dia. Terus dia banting pintu, puas itu. Saya dalam hati gini, ya Tuhan, capek aku Tuhan. Kuserahkan adikku dalam tangan, sudah aku. Saya menanya Bapak Ibu, keluar kerjaan dosa apa tidak? Ini bukan dosa, ini ngotot dia. Ya sudahlah. Sudah tahu, 3 bulan kemudian teman-temannya di perusahaan itu telepon. Sayang lo kok keluar, ya. Begitu kau keluar, ini barusan bos kita tuh dipecat. Gara-gara masalah duit perusahaan. Kalau kau masih di dalam, kau pasti akan gantikan posisinya dia loh. Adik saya terdiam, dia. Mau masuk lagi kembali ke situ. Mana bisa, itu kan bukan perusahaan nenek moyang kita saudara. Ya. Akhirnya dia diam, itu bodoh. Itu namanya apa? Terpaksa diizinkan Tuhan. Coba kalau dia doa tanya Tuhan, pasti Tuhan katakan apa? Jangan keluar. Tapi karena dia ngotot, ya sudah. Itulah terpaksa diizinkan Tuhan. Ini bukan dosa, tidak. Kejadian begini Bapak Ibu, kita akan banyak mengalami hal-hal yang gak perlu terjadi, akhirnya terjadi. Ada banyak hal yang kita gak perlu nangis, akhirnya nangis di situ. Kenapa? Karena keras hati kita. Ngotot kita itu loh. Ingat saudara ya, Tuhan tidak pernah main paksa, tidak pernah. Wahyu 3:20 dikatakan apa di sana? Aku berdiri muka pintu dan mengetuk, bukan menendang. Keputusan ada pada tangan saudara. Maka saya katakan tadi, biasakan baca Alkitab, tanya Roh Kudus. Supaya kita berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Ya. Saya temukan begini banyak Bapak Ibu ya, masalah kerjaan iya, masalah jodoh iya, masalah banyak. Terpaksa diizinkan Tuhan karena ngototnya kita itu. Itu yang ketiga. Keadaan hidup yang terpaksa diizinkan Tuhan. Kalau kita ngalami seperti ini, ada banyak hal yang sebenarnya kita nggak perlu nangis, akhirnya nangis. Ada banyak hal yang nggak perlu terjadi, akhirnya terjadi karena keras hati kita. Ini bukan dosa, bukan dosa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah keadaan hidup dalam hukuman Tuhan. Kalau ini dosa. Sudah tahu itu salah, sudah tahu bertentangan firman Tuhan, sudah tahu itu melanggar kekudusan, masih juga dilakukan. Akhirnya kena masalah, itu hukuman. Ya. Berapa waktu lalu kami menangani pelepasan, ada seorang bapak, dulu tahun lalu pernah pelepasan tempat kita, tapi datang lagi karena perutnya membesar, badannya mengecil. Jadi agak kurusan, buncit.
Pak Nason, doakan saya Pak. Ini kayak mau mati saya ini. Sudah endoskopi tapi dokter bilang gak ada penyakitnya, tapi kok kayak mau mati saya. Kita doa saudara ya, kita waktu doa tim doa punya penglihatan. Jadi waktu kita cek dalam doa ini kekuatan dunia kuburan. Ya, saya tanya, Bapak kemana? Urusan kuburan kemana? Jujur aja lah. Nah, singkat cerita saudara ya, dia ini rupanya satu-satunya yang Kristen di keluarga besarnya. Yang lain itu belum dalam Tuhan. Nah, ada salah satu keluarga besarnya itu, asal satu kerabatnya itu meninggal, dan dia ikuti semua ritual itu saudara. Saya bilang, Pak, kan Bapak bisa ngomong, Pak, Ma, Om, Tante, Koko, Cece, saya minta maaf tidak bisa ikut itu. Tapi yang lain kalau bisa saya bantu, saya akan bantulah. Kan bisa ngomong gitu toh Pak. Kenapa mesti ikut-ikutan ritualnya itu? Iya Pak, saya sungkan. Nah, sungkanmu itu loh. Sudah tahu tuh gak boleh, masih juga di situ. Iya, sungkanmu itu. Dan dia ngaku setelah ikut ritualnya itu saudara, pulang dari situ perutnya kok makin aneh. Nah itu. Sampai saya bilang gini, Pak coba lihat ya, keluarga yang kau sungkani, kau segani itu, apakah perhatikan sakitmu ini? Gak ada, gak peduli mereka. Dia diam aja gitu. Udah sekarang Bapak minta ampun pada Tuhan. Saya suruh dia pengakuan dosa, saya bersyukur Bapak Ibu ya, Tuhan sayang pada dia. Ya. Tuhan mengasihi dia dan waktu kita doakan pelepasan, maaf saudara maaf. Perut besar tuh kempes dalam waktu setengah jam. Dengan cara apa? Sendawa dan kentut maaf. Sampai kempes. Saya bilang, Pak harusnya kau lebih sungkan segan pada Tuhan Yesus bukan pada keluargamu itu. Ini gini Bapak Ibu ya, saya mau nanya, dengan dia perutnya besar begitu dan mau mati, apakah itu rencana Tuhan? Mana itu maunya dia sendiri. Sudah itu dosa, masih diteruskan juga, akhirnya kena seperti itu. Itu namanya hukuman Tuhan. Saya berharap yang seperti ini jangan ada di kita. Yang mengerti katakan amin. Ingat Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, Tuhan tidak pernah rencanakan yang buruk, tidak pernah. Tuhan selalu merencanakan yang baik. Makanya Bapak Ibu kalau sudah mengalami hal-hal kejadian yang kurang-kurang berkenan, jangan lekas berkata, ini rencana Tuhan. Belum tentu. Cek dulu apakah saudara betul-betul lagi alami mujizat Tuhan karena rencana Tuhan atau karena hukuman saudara. Itu cek lagi saudara. Jadi jangan dikit-dikit, ini rencana Tuhan. Belum tentu. Ya. Jadi ada 4 keadaan hidup manusia yang terjadi dalam dunia ini. Yang pertama adalah sesuai rencana Tuhan. Yang kedua diizinkan Tuhan. Yang ketiga terpaksa diizinkan Tuhan. Yang keempat adalah hukuman Tuhan. Ya, kita banyak contoh tentang hukuman. Nanti bisa baca Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Itu Ananias Safira. Mereka begitu mendustai Roh Kudus lewat rasulnya Petrus, langsung mati di tempat. Itu dosa. Banyak contoh di Alkitab. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Pak, dari mana saya tahu kalau hari ini saya betul-betul dalam rencana Tuhan, diizinkan Tuhan, terpaksa diizinkan Tuhan atau hukuman Tuhan? Dari mana saya bisa tahu? Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, tanya Tuhan langsung. Tanya Tuhan langsung. Buka Yeremia 33. Yeremia 33 ayat 3. Dari mana saya bisa tahu Pak apakah saya ini hidup dalam rencana Tuhan atau diizinkan Tuhan atau terpaksa diizinkan Tuhan atau hukuman Tuhan? Ada 3 cara. Yang pertama, tanya Tuhan langsung. Doa, tanya Tuhan langsung. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Tanya Tuhan langsung. Ya, kalau perlu puasalah. Nanti Roh Kudus akan berikan hikmat pada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya adalah lihat kondisi iman saudara, rohani saudara waktu sedang mengalami kejadian tersebut. Gini. Kalau saudara lagi taat, dekat dengan Tuhan, lalu muncul masalah, berarti itu diizinkan Tuhan. Tapi kalau saudara pernah tahu bahwa Tuhan mengendaki A, lalu engkau melakukan B, akhirnya muncul masalah, berarti itu terpaksa diizinkan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah tahu bahwa itu dosa, masih juga dilakukan, dan akibatnya muncul masalah, berarti itu hukuman Tuhan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau kita lagi taat, lakukan firman Tuhan, ada masalah, berarti masalah itu adalah diizinkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah ngerti Tuhan mengendaki ke sana, tapi kita ke situ, ini bukan dosa. Akhirnya muncul masalah, itu berarti terpaksa diizinkan Tuhan. Contoh kasus adik saya tadi itu. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah ngerti ini dosa, menyakiti hati Tuhan, tapi masih juga dilakukan, dan akhirnya muncul masalah, itu berarti hukuman Tuhan.
Saudaralah yang tahu itu. Jadi makanya kita mengerti itu lewat kondisi rohani kita pada waktu mengalami kejadian itu. Itu yang kedua. Yang ketiga caranya adalah lewat firman Tuhan. Mari buka Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Kita bisa mengerti keadaan yang kita alami ini apakah rencana Tuhan, diizinkan Tuhan, terpaksa diizinkan Tuhan atau hukuman Tuhan. Yang ketiga adalah lewat firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ayat yang tidak asing bagi kita. Demikian firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan di sana. Firman-Mu itu apa Bapak Ibu? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita baca firman Tuhan akhirnya terbukalah hal-hal yang selama ini samar-samar, yang gelap terbuka karena firman Tuhan itu menerangi. Nah mungkin kita berkata, Pak, contoh menerangi itu seperti apa? Buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan kita baca firman Tuhan ini Bapak Ibu akhirnya terbuka. Oh yang salah tuh begini, yang benar tuh begini, harusnya begini, terbuka semua. Karena Alkitab itu akan menunjukkan yang salah di mana, akan memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Contoh, saya dulu pernah khotbah di Bangkalan. Waktu habis khotbah didatangi seorang bapak. Bapak tuh bilang gini, Pak Nason, tolong bantu doa Pak. Saya nggak ngerti kok hidup saya tuh kok susah luar biasa. Satu pun upaya kerja keras saya nggak ada tabungan. Padahal saya ini bukan pemalas Pak, saya pekerja keras. Belakangan memang kita tahu dia pekerja keras. Tapi satu pun Pak nggak ada tabungan saya habis begitu saja. Kenapa Pak Nason? Karena saya baru pulang khotbah, saya capek Bapak Ibu ya. Saya bilang, Pak gini aja lah. Coba Bapak doa puasa, baca tuh Alkitab. Nanti ketahuan gitu Pak, pasti ketahuan. Saya sudah berdoa Pak, sudah puasa Pak Nason. Saya tahu itu berapa hari lalu saya waktu baca Alkitab, saya tertegur dengan Markus 7 ayat 10. Saya tanya, apa itu Pak? Anak mengutuki orang tua, anak itu harus mati. Kenapa Bapak tertegur ayat itu saya tanya. Saya waktu baca itu Pak, saya teringat dulu waktu remaja saya pernah nyumpahi mama saya. Apakah itu berdampak Pak Nason? Saya jawab, oh iya jelas Pak, nggak bisa ditawar lagi itu. Ya. Terus bagaimana caranya saya Pak? Bapak datang ke mama, minta maaf, lalu cabut kata-kata sumpah itu. Saya bilang gitu. Cabut kata sumpah itu. Ingat Pak ya, sekalipun orang tua kita mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita, otoritas Tuhan ada pada beliau itu. Saya bilang gitu. Jangan main-main orang tua. Dia dengar dia ngomong begitu langsung dia diem. Nah mungkin karena dia nggak ngerti caranya, dibawalah mamanya ke tempat kita pelepasan. Kita kebetulan tiap Sabtu ada pelepasan. Oh dia bilang ini, Pak Nason tolong bantu saya nggak ngerti gimana cabut sumpah. Tolong bantu kami Pak. Akhirnya saya suruh tante itu duduk di kursi, saya suruh bapak ini berlutut pegang tangan mamanya. Saya bilang, Pak dulu bapak pernah nyumpahin mama kata-katanya apa? Cabut itu dalam nama Yesus. Dia akhirnya pegang tangan mamanya sambil nangis. Tuhan, aku pernah nyumpahin mamaku supaya lekas mati, sakit menderita. Hari Tuhan aku cabut dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan berkati mamaku, sertai dia, sehatkan dia. Kata-kata berkat keluar. Lalu akhirnya mereka saling mengampuni, kita tutup dalam doa, pulang. Seminggu kemudian bapak itu telepon saya. Pak Nason, saya sama keluarga ngundang bapak sama tim kalau bisa syukuran di rumah Pak. Rumahnya dekat Pasar Atum Bapak Ibu. Oh ya oke Pak, kita atur waktunya. Nah akhirnya pas hari hanya kita syukuran di sana, bapak itu kesaksian. Saya bersyukur Pak setelah pemberesan dengan mama, saya pulang itu tenang sekali sini. Saya belum pernah ngalami damai seperti itu, gak pernah Pak, kok saya tenang gitu. Terus satu lagi Pak Nason, kenapa dibikin syukuran? Karena ternyata dia dapat job baru, kerjaan yang baru. Dia cerita rupanya beberapa bulan sebelumnya dia kenal sama temannya, teman sekelas yang berhasil di Surabaya, katanya punya usaha pabrik sudah. Saya itu Pak, hubungi dia nggak pernah diangkat teleponnya, waktu WA pun juga nggak dijawab, saya datang ke rumah juga nggak ada, datang ke pabrik juga nggak ada. Saya sempat stres Pak Nason. Saya tanya pada tuan-tuannya apa ekonomiku, tapi begitu pemberesan dengan mama,
Orang itu bolak-balik telepon saya, Pak. Sekarang sudah deal kerjanya. Saudara, saya nggak begitu fokus masalah berkat, saudara, ya, karena bagi Tuhan memberkati itu gampang, ya. Yang menjadi fokus di sini apa, Bapak Ibu? Dia baru tahu kalau yang dialami adalah hukuman Tuhan setelah dia baca Alkitab, itulah, saudara. Itu garis bawah, saudara. Itu yang penting. Selama dia nggak baca Alkitab, dia nggak pernah tahu kalau dia lagi dihukum Tuhan akibat nyumpahi mamanya itu, Bapak Ibu. Itu makanya penting baca Alkitab itu. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kau bisa ngerti kau lagi dalam rencana Tuhan atau hukuman Tuhan? Nggak ngerti. Makanya baca tuh Alkitab, saudara. Yang setuju katakan amin. Makanya cara yang paling gampang adalah baca Alkitab. Saudara, saya berharap untuk tahun 2024, marilah semua pola hidup yang gak baik kita tinggalkan. Amin ya. 2023. Yang 2024 adalah mari kita berjalan sesuai rencana Tuhan. Baca Alkitab, tanya Roh Kudus. Supaya waktu 2024 engkau mengalami kebahagiaan. Cukuplah kegagalan itu yang terpaksa diizinkan Tuhan dan juga hukuman Tuhan. Berhenti 2023. Kita ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Ada orang bertanya gini, Pak Nason, kira-kira kalaulah kita hari ini mengalami kejadian yang terpaksa diizinkan Tuhan dan juga mungkin hukuman Tuhan, bisakah kita kembali ke rencana Tuhan? Bisa. Kalau kita mau bertobat. Yunus perhatikan, dia paksa dirinya akan ke Tarsis. Akhirnya berhadapan dengan gelombang besar. Tapi dia bertobat di perut ikan, kembali ke rencana Tuhan dan akhirnya Tuhan panggil dia menjadi pengkhotbah yang luar biasa di Alkitab. Itu Yunus. Bayangkan saudara ya, dia khotbah satu kali khotbah, satu kota, raja sampai ternak tobat, Bapak Ibu. Itu luar biasa itu. Kisah anak yang hilang, Lukas 15. Dia sempat memaksakan kehendaknya dan bikin dosa. Akhirnya berujung di kandang babi. Begitu dia kembali ke bapaknya, apakah diterima? Diterima. Oke lah, mungkin hari ini kita mengalami hal-hal yang terpaksa diizinkan Tuhan. Bahkan mungkin mengalami hukuman Tuhan. Bertobatlah. Kembali kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan dan ikuti petunjuk Roh Kudus. Maka akan kembali kepada rencana Tuhan yang indah. Yang setuju katakan, amin. Ayat paling terakhir, mari buka Amsal pasal 3. Amsal pasal 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Amsal pasal 3, ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi Bapak Ibu mulai hari ini, dekatlah dengan firman Tuhan, bergaulah dengan Roh Kudus, maka engkau akan berjalan sesuai rencana Tuhan. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik. Worship leader, singer bisa ambil tempat. Jemaat ambil waktu saat teduh sejenak. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Sudahkah kita berjalan sesuai rencana Tuhan? Atau hari-hari ini kita mengalami hal-hal yang terpaksa diizinkan Tuhan. Karena kita ngotot untuk kemauan kita sendiri. Ini bukan dosa, tapi ngotot atas kemauan sendiri. Atau mungkin hari ini sudah mengalami hal-hal yang memang hukuman Tuhan. Karena sebelumnya sudah bikin dosa. Dan akibatnya muncul masalah. Hari ini datanglah pada Tuhan. Kalau engkau sedang berada dalam rencana Tuhan, bersyukurlah, tetaplah lurus bersama dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau mengalami hal-hal yang terpaksa diizinkan Tuhan, atau mungkin hukuman Tuhan, bertobatlah. Pintu kasih sayang Allah masih terbuka sampai hari ini. Bertobatlah. Supaya ke depan engkau bisa berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Ingat Bapak Ibu, hidup kita cuma sekali. Hidup cuma sekali. Hendaklah yang sekali ini kita isi dengan yang baik. Tanya Tuhan, baca Alkitab. Maka nanti jalan kita ke depan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalaupun ada masalah, kalau karena kita taat, Tuhan akan bela engkau. Biarlah 2023 berhenti dengan semua kegagalannya.
Kita masuk 2024 dengan semua yang baru bersama dengan Tuhan. Lewat baca firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus kita akan hadapi semua sesuai seperti yang Tuhan mau. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Pada malam hari ini, yang akan membekali kami untuk masuk 2024 agar kami sungguh-sungguh seperti yang Tuhan mau. Kami mau dekat dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan firman Allah. Dan kami mau dekat dengan Roh Kudus-Mu. Roh Allah yang hidup yang jauh lebih dekat daripada baju kami. Dekat dengan roh kami. Biarlah aja kami itu sering tanya-tanya Tuhan. Tanya Roh Kudus. Ampuni kami jika seringkali kami mengabaikan roh Allah yang ada pada roh kami. Ampuni kami. Terima kasih Bapa. Biarlah mulai malam ini kami seterusnya berkomitmen dekat dengan firman Tuhan dan dekat dengan Roh Kudus. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Kita naikkan satu pujian. Tata suci. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat. Saya undang petugas perjamuan kudus maju ke depan. Pendeta Dr. Daniel akan memimpin melayani perjamuan kudus. Saya undang para petugas juga, silakan. Kita masuk. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Hallelujah. Yes, thank you Lord Jesus. Mari puji Yesusku. Hallelujah. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk. Kita masuk Hallelujah. tata sucinya, Kami bersyukur Tuhan. bersama para malaikat menyembah. Yes, thank you Lord Jesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk hadirat. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sungguh
hati kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu. Kami dapat berkat lain lagi. Kami diizinkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Dan kami percaya berkat yang kami terima membuat kami kuat untuk kami boleh melangkah ke depan. Masuk dalam tahun yang baru dengan tidak ragu-ragu. Sebab kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah menyucikan kami semua. Sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk kata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Haleluya. Yesusku, Yesusku. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kalau semua sudah dilayani, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami yakin dan percaya persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini memberikan kepada kami kekuatan, semangat, haleluya, untuk kami terus berada di jalan Tuhan yang benar menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kita pegang cawan di tangan kanan. Kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita menyembah Dia. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kelemahan kami Tuhan juga angkat. Haleluya. Semangat kekuatan baru Kau berikan kepada kami. Haleluya, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita naikkan satu pujian. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan, yang tak pernah didengar telinga, oh yang tak pernah timbul di dalam, katakan semua disediakannya bagi yang Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup semua segala perkara, dulu, sekarang dan kuasanya tidak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih dahsyat lagi, katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya, katakan dulu, sekarang dan dulu, sekarang dan sekali lagi, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus ajaib, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus.
Saya percaya kau diberkati. Tahun yang baru, angkat tangan saudaraku. Angkat tangannya saudara, kau diberkati. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita. Saya undang Pak Pendeta Nahason Patadungan untuk menutup ibadah kita. Puji Tuhan, sama-sama kita bagi berdiri saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan, dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Engkau sudah di tengah-tengah kami, Engkau sudah bekali kami dengan firman Tuhan. Terlebih lagi kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah ke depan kami melangkahkan kaki kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, jikalau 2023 kami bisa selesaikan, kami percaya bersama dengan Tuhan 2024 pun juga bisa kami selesaikan dengan luar biasa sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan. Kuasa urapan hadirat-Mu boleh kami rasakan pada malam hari ini Tuhan. Sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan. Kuduskan persembahan yang sudah kami berikan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Karena sehingga seluruh ibadah kami pada malam hari ini boleh naik ke tatamu yang kudus. Menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati Tuhan. Jikalau sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami butuh berkat Tuhan. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami. Kami mengangkat hati dan wajah kami ke tahta-Mu dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari ini adalah berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepada-Mu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, Tuhan memberkati.